Tadi ada yang nyanyi. Tadi ada yang nyanyi. Benarkah Villa Ahmad Dhani penuh dengan hal-hal goib dan mistis? Saksikan keseruan mencekam dari Villa Ahmad Dhani di Puncak dalam Kabar-Kabari The Series episode berikutnya, Sabtu depan. Karena kami Kabar-Kabari. Dalam Kabar-Kabari The Series episode Sabtu lalu, Al-Ghazali pamer pacar barunya yang bernama Alisa. Sayang, di tengah momen romantis Al dengan Alisa, tiba-tiba saja Syafia histeris karena trauma kembang api. Memang seiring membuncitnya perut Mulan, Syafia semakin sering merajuk manja. Benarkah ia merasa terancam oleh calon adiknya? Sendiri. Iya, di lapas aku. Di episode kali ini kami ajak pemirsa menyimak pola tingkah Syafia yang makin manja, tetapi juga semakin cerdas dan diam-diam berbakat menjadi arsitek. Kemanjaan bocah hampir genap 5 tahun itu meningkat drastis sejak Mulan Jamila berbadan 2. Syafia terkesan makin posesif pada orang tuanya. Bunda nggak boleh foto sama orang lain ya? Ini dekat-dekat Mas Joni juga nggak boleh kan? Iya. Bunda pacaran sama ayah boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ayah pacaran sama siapa dong? Kalian mau nanya sama orang gila. Ayah kayak cowok Korea nggak ya? Lo suka cowok yang ganteng. Kalau ayah ganteng nggak Safia? Kalau botak emang nggak ganteng ya? Enggak. Manja untuk bocah seumur Syafia tentu sangat wajar, apalagi akan memiliki adik. Di balik watak manja itu, rupanya tersimpan banyak bakat Syafia dari seni sampai arsitektur. Salah satu yang kini menonjol adalah kegemarannya melukis, terutama bentuk rumah dan bangunan. Ya, ayah, atasnya jendelanya segini kan? Iya. Di atas, ini kan di situ. Iya. Di bawah, aku bikin. Ya kan dia bakat sih ya. Dia seneng setiap hari ngelukis, setiap hari main krayon, spidol, cat air. Emang dia basicnya sih anaknya nggak bisa diam. Bakat arsitek Syafia rupanya tidak cuma ditunjukkan lewat hobi melukis rumah dan bangunan, tetapi juga menjalar pada permainan kegemarannya. Alih-alih menyukai permainan anak-anak, Syafia malah senang berkotor-kotor dengan bermain bahan material bangunan seperti tanah, pasir, kerikil, juga semen. Lagaknya Mbak arsitek dan tukang bangunan yang sibuk mencampur aduk material bangunan. Ini dibuat. Ini dibuat. Kita lagi dulu. Iya. Ayah maunya bagus dulu. Iya dong. Itu nggak bisa sayang. Dia tuh semen dipakai Pak Tukang. Ya. Bukan sekedar main doang gitu loh, misalnya bukan cuma sekedar kayak memang umur segini kan suka main Barbie gitu ya, tapi bukan sekedar main Barbie, tapi dia pengen bikin sesuatu gitu, bikin slime, play-doh, atau kayak gambar. Bahkan tanpa diduga, bak seorang arsitek ulung, Syafia juga bisa mengapresiasi villa bergaya klasik kreasi Ahmad Dhani. Ia mengaku menyukai hasil rancangan ayahnya ini. Ayah, I like this house. Oh ya? Really? Really? I'm really. Seperti Mulan bilang, Syafia tak hanya ingin bermain, tetapi juga ingin menciptakan sesuatu. Maka hobi melukis serta kegemarannya bermain tanah dan pasir pas dengan bakat arsitek.
Hal itu kian terlihat lewat hobi barunya menciptakan bentuk-bentuk dengan adonan slime. Kreativitas Syafia betul-betul dilatih. Dia suka nyiping ya? Namanya apa, Via? Slime. Itu apa, Via? Ini apa? Lem. Lem atau glue? Satu gini. Tik, tik, tik. 3 tetes. Oh, 3 tetes. Hitung ya. 1, 2, 3. Aku tuh kadang-kadang itu bukan aku yang kenalin loh. Kayak slime itu bukan aku yang kenalin. Dia yang ngasih tahu aku. Bun, ini ada mainan baru. Cara bikinnya ini. Dia yang tahu, ngasih tahu ke aku. Kalau Play-Doh aku dari tahu dari dulu kan. Siapa sangka, di antara bakat beragam itu, Syafia ternyata juga punya bakat istimewa semacam kepekaan indera keenam. Ia bisa merasakan hal-hal aneh dan misterius yang ada di villa ayahnya di Puncak Bogor. Wisata. Iya, depan ini. Depan ini. tadi ada yang nyanyi. Tadi ada yang nyanyi. Benarkah Villa Ahmad Dhani penuh dengan hal-hal goib dan mistis? Saksikan keseruan mencekam dari Villa Ahmad Dhani di Puncak dalam Kabar-Kabari di series episode berikutnya Sabtu depan. Pola Syafia adalah hiburan, karena ia tetaplah anak yang ingin dimanja dengan kasih sayang. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari Nina Zatulini dan Feby Febiola. Kemarin secara bersamaan Nina dan Feby naik ke pelaminan. Nina disunting oleh Chandra, sementara Feby dengan Frankie Sihombing. Apa yang istimewa di balik pernikahan Feby dan Nina? Dua bintang sinetron beda generasi, Nina Zatulini dan Feby Febiola, secara bersamaan Jumat sore kemarin naik ke balai pelaminan. Nina dipinang pengusaha muda asal Makassar, Chandra Taufan Hamzah, sementara Feby yang berstatus janda disunting seorang duda Frankie Sihombing. Yang menarik, kedua pasangan sepakat untuk menggelar pernikahan secara tertutup. Nina dan Chandra menggelar akad nikah bernuansa adat Minang di sebuah hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Momen haru pecah saat Nina mohon restu orang tuanya. Papa, di lubuk hati Nina yang paling dalam, Nina mohon kepada Papa untuk menikahkan dan mengawinkan Nina dengan calon suami Nina yang bernama Chandra Taufan Hamzah bin Taufan Kusarbo. Nina ikhlas dan ridho. Semoga pernikahan Nina dengan Chandra mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya dan kawinnya Syadrina Zatulini binti Ronaldi Munir dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sebagai tanda bahwa Nina dan Chandra sudah menjadi suami istri, terikat dengan tali ikatan pernikahan, semoga selalu terjaga dan terpelihara. Lancar banget. Jangan tawapannya juga, maksudnya suaranya lantang gitu. Suaranya tegas dengan berat, jadi maksudnya cowok banget lah gitu. Tadi kalau nggak salah Mas 100 gram, Mas 88 real atau apa lagi gitu. Iya. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Ya. Terus cepat dapat momongan. Amin. Satu jam berselang, giliran Feby Febiola disunting oleh Frankie Sihombing di sebuah rumah taman di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam konsep perkawinan internasional, Feby yang mengenakan gaun putih serasi dengan Frankie dalam setelan jas. Sebuah altar putih kecil berdiri di atas kolam dimeriahkan 50 orang keluarga. Saya Frankie Sihombing akan berjanji setia kepadamu sampai akhir hidup, sampai maut memisahkan kita. Saya akan setia kepadamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun juga.
30 menit sudah saya Renadea menemani akhir pekan Anda dengan kabar aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat pagi dan sampai jumpa.